siasat diatur untuk hentikan Megawati raih MVP ketiga musim ini. Baru ada 2 pemain yang meraih gelar pemain terbaik putaran atau MVP pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Pemain tersebut adalah Kim Yeon-kong dari Incheon Haeunkook Live Pink Speeders dan Megawati Hangestri Pertiwi dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kim sudah memenangkan 3 kali pada putaran pertama, kedua, dan kelima. Sementara Megawati meraih MVP 2 kali beruntun pada putaran ketiga dan keempat. Siasat diatur oleh tim GS Chalters Seoul Kicks untuk menghentikan 2 pemain tersebut meraih MVP pada putaran ke-6 musim. Pelatih GS Chalters, Lee Yang Taek menginginkan 1 pemain andalan mereka bisa meraih MVP putaran ke-6 yakni Giselle Silva. Giselle Silva memang sejauh ini masih berada di puncak klasemen pencetak poin terbanyak musim ini. Atlet asal Kuba itu juga berpeluang kembali menjadi top skor dalam 2 musim berturut-turut. Ada beberapa target yang saya janjikan kepada para pemain sebelum akhir musim. Yang pertama dan terpenting adalah finish di papan atas klasemen, kata Lee Yang Taek, dilansir dari Chosun. Akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi para pemain muda untuk finish lebih tinggi dari posisi terakhir. Saya juga ingin tim meraih 2 digit kemenangan, dan di atas segalanya, saya ingin memberikan penghargaan MVP kepada Silva di putaran 6 karena ia telah bermain dengan baik. Ia bermain dengan baik pada ronde 4 dan 5, namun saya rasa ia tidak meraihnya karena penampilan tim. Saya berharap dia dapat tampil baik di ronde ke-6, tegas pelatih Palembang Ban Sumsel Bubble pada Proliga 2023 itu. Penampilan Silva akan ditopang oleh setter, Kim Ji-won. Setter berusia 23 tahun itu juga berkomitmen akan membantu Giselle Silva untuk memenangkan MVP pada putaran ke-6. Saya memiliki target pribadi dan target tim, kata Kim Ji-won. Saya ingin memenangkan seluruh pertandingan, saya ingin memberikan penghargaan MVP kepada Silva, dan semua orang memiliki tujuan yang sama. Kami memiliki lebih banyak penguasaan bola dibanding tahun lalu, dan semakin sulit pertandingan ini, semakin kami mengandalkan Silva sebagai penentu. Saya merasa kasihan padanya, tetapi dia memukul semua bola yang saya berikan, dan dia memberi saya 50 poin, jadi saya selalu bersyukur. Saya berharap bisa bermain dengan Silva lagi tahun depan, ujar Kim Ji-won. Kami sedikit gugup dengan absennya Silva. Namun, kami telah berlatih dengan Lee Jua di posisi oposite. Jadi kami memiliki chemistry yang baik, dan saya pikir lawan mampu menghentikan kami karena beberapa kali serangannya mendarat di tempat yang salah, ujar Kim Ji-won sambil tertawa. GS Chalters berpeluang keluar dari dasar klasemen pada akhir musim setelah hanya terpaut 1 poin saja dari tim peringkat 6, Gwangju I Pepper Savings Ban. Mereka menyisakan 4 pertandingan lagi dan juga sedang dalam tren 2 kemenangan beruntun dan 3 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir. Bursa transfer Liga Voli Korea, Red Sparks kehilangan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Raksasa Serbia siap berlabuh ke Italia. Update bursa transfer Liga Voli Korea, di mana Red Sparks tengah ketar-ketir karena bisa saja kehilangan 2 pemain andalannya yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Sebagaimana diketahui saat ini para pemain masih berjuang untuk meraih hasil apik di putaran ke-6 di Liga Voli Korea 2024-2025. Namun sejumlah tim mulai menggeliat di bursa transfer V-League 2024-2025, di mana mereka mencoba merekrut para pemain baru di sisa musim ini. Hal tersebut tak lepas karena sejumlah pemain yang mulai mengalami cedera, sehingga tim-tim mulai memikirkan opsi untuk menggantinya. Kemudian, ada pemain yang juga kontraknya bakal habis bersama tim masing-masing, sehingga mulai muncul rumor dalam pergerakan bursa transfer. Selain itu, sejumlah pemain juga dikabarkan menjadi incaran klub papan atas Eropa untuk direkrut pada musim 2025 hingga 2026 mendatang. Salah satu yang paling santer ialah Red Sparks yang dikabarkan bisa kehilangan 2 pemain andalannya sekaligus yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Terganjal regulasi KOFO, nasib Megawati Hangestri bersama Red Sparks belum pasti sebagaimana diketahui Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOFO, menetapkan jalur tryout atau seleksi bagi seluruh pemain asing baik dari Asia maupun non-Asia.
Nantinya pemain yang melakukan seleksikan dipilih oleh tim-tim Liga Voli Korea sebelum dimulainya musim baru. Kemudian para pemain asing maksimal hanya bisa memperkuat tim yang sama selama 2 musim beruntun. Maka jika ingin melanjutkan karirnya Felix, harus berganti tim dan mengikuti jalur tryout lagi. Sehingga Megawati Hangestri kemungkinan bisa hengkang dari Red Sparks pada musim depan karena dirinya sudah menjalani 2 musim bersama anak asuh Ko Hae-jin. Akan tetapi Megatron bisa saja bertahan bersama Red Sparks, karena melansir dari media YNA bahwa KOFO berencana mengubah aturan kontrak pemain asing. Di sisi lain, Red Sparks juga dikabarkan bisa kehilangan Vanja Bukilic yang baru menjalani 1 musim bersama mereka. Vanja Bukilic diketahui saat ini masih absen karena mengalami cedera ligamen robek pada pergelangan kakinya, dan akan absen hingga waktu yang belum ditentukan. Bahkan Red Sparks dikabarkan masih mempertimbangkan opsi untuk mengganti Bukilic di sisa musim Liga Voli Korea 2024-2025. Namun di tengah cedera yang menimpa Bukilic, raksasa Serbia itu dikabarkan saat ini tengah menjadi incaran salah satu tim Liga Voli Italia, Serie A1 Women, dan bakal bergabung di Eropa. Hal ini diketahui dari Laite Salvini selaku jurnalis EPTA Voli melalui cuitannya di media sosial X, Twitter, pada Sabtu, 1 Maret 2025. Vanja Bukilic akan menuju Italia. Vale Foglia menunjukkan minat yang kuat terhadap oposite tersebut, cuit sang jurnalis. Pernyataan Salvini juga kemudian diperkuat dengan kabar yang diberitakan media dari Italia, iVolleyball Magina. Vale Foglia mulai bergerak di bursa transfer untuk perkuat timnya di musim 2025-2026. Gaya Giovannini dan Federica Carletti coba untuk dipermanenkan, tulis iVolleyball Magina. Selain itu, Vanja Bukilic yang menunjukkan peningkatan performa di Korea Selatan, juga masuk dalam kriteria tim. Tulis pernyataan tersebut. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi atau bocoran dari Red Sparks soal nasib 2 pemain andalannya yakni Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic. Perkataan Megawati benar, Jeon Da-bin bakal jadi penerus Megawati di Red Sparks. Perkataan Megawati Hangestri mengenai potensi Jeon Da-bin sebagai pemain hebat bagi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mulai terbukti. Dalam beberapa pertandingan terakhir V-League 2024-2025, Jeon Da-bin menunjukkan performa impresif yang berkontribusi signifikan terhadap kemenangan tim. Pada laga kedua putaran ke-6 V-League 2024-2025, Red Sparks berhasil meraih kemenangan tipis atas seungkup Pink Speeders. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Ko Hae-jin memutuskan untuk mengistirahatkan Megawati Hangestri. Keputusan ini memberikan kesempatan bagi Jeon Da-bin, rookie berusia 18 tahun, untuk tampil sebagai starter. Jeon Da-bin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan tampil gemilang, membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi tim. Performa cemerlang Jeon Da-bin tidak hanya terlihat pada pertandingan tersebut. Pada 21 Desember 2024, saat Red Sparks menghadapi GS Chalte Seoul Kicks, Jeon Da-bin yang masuk sebagai pengganti berhasil mencuri perhatian dengan kontribusi penting di pertahanan dan serangan. Penampilannya yang impresif membuatnya dinobatkan sebagai Most Valuable Player, MVP, dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Red Sparks. Megawati Hangestri sendiri tidak ragu memberikan pujian kepada Jeon Da-bin. Dalam sebuah wawancara, Megawati mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan sang rookie. Ketika kami latihan bersama-sama, saya sampai takjub ketika latihan dengan tim B. Saya bilang, ini rookie, loh, tapi dia wow, ujar Megawati. Ia berharap Jeon Da-bin terus meningkatkan kemampuannya dan yakin kehadirannya akan membuat Red Sparks semakin kuat di masa mendatang. Pelatih Ko Hae-jin juga menunjukkan kepercayaan besar kepada Jeon Da-bin. Pada pertandingan melawan GS Chalte Seoul Kicks di Jangchung Arena, Seoul, pada 26 Februari 2025, Ko Hae-jin memutuskan untuk memasukkan Jeon Da-bin sebagai starter. Keputusan ini didasarkan pada performa impresif Jeon Da-bin pada laga sebelumnya, di mana ia berhasil mencetak 9 poin dengan tingkat keberhasilan serangan lebih dari 60%. Ko Hae-jin menilai Jeon Da-bin layak mendapatkan kesempatan tersebut, mengingat kondisi 2 pemain senior, Park Hye-min dan Lee Seon-woo,
yang tidak optimal. Perkembangan pesat John Dabin tidak hanya memberikan dampak positif bagi tim, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Dedikasi dan kerja kerasnya dalam latihan serta kemampuannya memanfaatkan peluang yang diberikan menunjukkan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk berprestasi di level tertinggi. Dengan terus berkembangnya kemampuan John Dabin, Red Sparks memiliki harapan besar untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa mendatang. Kombinasi pengalaman pemain senior seperti Megawati Hangestri dan semangat muda dari pemain seperti John Dabin diharapkan dapat membawa tim meraih gelar juara di kompetisi mendatang. Secara keseluruhan, perjalanan John Dabin bersama Red Sparks menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari rekan setim serta pelatih, seorang pemain muda dapat berkembang menjadi bintang baru yang bersinar di kancah olahraga profesional. Pada pertandingan Voli Korea yang berlangsung kemarin, Daejeon Red Sparks berhasil mengalahkan Incheon Pink Speeders dengan skor 5-2. Kemenangan ini semakin istimewa karena Red Sparks menurunkan tim lapis kedua, menunjukkan kedalaman skuad yang impresif. Pertandingan berlangsung sengit, dengan kedua tim saling beradu strategi dan kekuatan. Namun, Red Sparks mampu menunjukkan dominasi mereka. Setelah pertandingan, terjadi momen yang menyentuh hati antara Megawati Hangestri dan idolanya, Kim Yeon-keung. Keduanya bertemu di luar lapangan, dan dalam perbincangan singkat, Megawati tampak berbisik lirih kepada Kim. Momen ini berhasil diabadikan oleh kamera dan menjadi sorotan media serta penggemar voli. Megawati, yang dikenal mengidolakan Kim sejak lama, mengungkapkan rasa hormat dan kekagumannya kepada sang legenda voli Korea tersebut. Performa cemerlang Megawati bersama Red Sparks tidak luput dari perhatian klub-klub besar. Pemain asal Indonesia ini mengakui bahwa manajernya telah menerima tawaran dari salah satu klub terbaik di Liga Voli Korea untuk musim depan. Dalam wawancara dengan SBS Sport, Megawati menyatakan, "Aku dapat kabar dari Pak Manajer yang membawa aku ke tim ini, dan ada tawaran dari salah satu tim terbaik di Liga Korea ini." Spekulasi pun berkembang bahwa klub yang menawarinya adalah Incheon Pink Speeders, mengingat kemungkinan hengkangnya Kim Yeon-keung. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, memiliki regulasi yang melarang pemain asing asal Asia bermain di klub yang sama selama lebih dari 3 musim berturut-turut. Aturan ini menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan Megawati di Red Sparks. Meskipun ada kemungkinan Red Sparks mempertahankannya dengan mengubah statusnya dari kuota pemain Asia menjadi non-Asia, hal ini masih sebatas rumor. Situasi ini membuat Megawati harus mempertimbangkan opsi karirnya, termasuk kemungkinan bergabung dengan klub lain di Liga Korea atau bahkan merambah ke Liga Voli Eropa. Performa impresif Megawati juga menarik perhatian klub-klub voli elit Eropa. Salah satu klub voli putri asal Prancis, Le Valois Paris Saint-Cloud, dikabarkan memantau langsung performa Megawati dalam laga Red Sparks versus Al Peppers. Pelatih klub tersebut, Alessandro Orefic, disebut-sebut hadir langsung untuk menilai kemampuannya. Ketertarikan ini membuka peluang bagi Megawati untuk berkarir di Eropa, yang tentunya akan menjadi langkah besar dalam perjalanan profesionalnya. Legenda voli Korea, Kim Yeon-keung, telah mengumumkan rencana pensiunnya di akhir musim ini. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena sebelumnya Kim menyatakan ingin membawa Pink Speeders juara sebelum gantung sepatu. Pensiunnya Kim membuka spekulasi mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya sebagai Ratu Voli Korea. Banyak yang melihat Megawati sebagai kandidat potensial, mengingat performanya yang konsisten dan kemampuannya yang terus berkembang. Dalam sebuah kesempatan, Kim pernah bercanda dengan Megawati, meminta agar tidak bermain terlalu bagus saat melawan timnya. "Bermain bagus melawan tim lain tapi jangan ketika lawan Pink Speeders, oke," ujar Kim sambil tertawa. Meskipun banyak spekulasi mengenai masa depannya, Megawati menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membawa Red Sparks meraih gelar juara. Ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnya dan berharap dapat menutup musim ini dengan prestasi gemilang. Keputusan mengenai langkah selanjutnya akan dipertimbangkan setelah musim berakhir, dengan mempertimbangkan berbagai tawaran dan peluang yang ada. Megawati Hangestri Pertiwi memulai karir internasionalnya dengan bergabung bersama Supreme Chonburi Tech di Liga Thailand pada musim 2020 hingga 2021.
Ia kemudian bermain untuk HPH Utan HOA di Liga Voli Vietnam 2022 setelah Proliga 2022 berakhir. Pada pertengahan 2023, Megawati terpilih dalam draft pemain Asia dan menandatangani kontrak 1 tahun dengan klub voli Korea Selatan, Daejeon Red Sparks, untuk musim 2023 hingga 2024. Penampilannya yang impresif membantu Red Sparks mencapai babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, dan tim tersebut finish di peringkat ketiga pada akhir musim. Setelah Proliga 2024 berakhir, ia kembali ke Red Sparks setelah pelatih Ko Hae-jin memilihnya dalam Asian Draft Quarter yang diselenggarakan oleh KOFO. Selama karirnya, Megawati telah meraih berbagai penghargaan individu, termasuk Best Server pada ASEAN Grand Prix 2019, Best Scorer pada kualifikasi Asia untuk Olimpiade Musim Panas 2020, dan MVP pada Proliga Indonesia 2024. Ia juga terpilih sebagai MVP of the First Round pada Voli Korea 2023 hingga 2024 dan MVP of the Third Round, serta MVP of the Fourth Round pada Voli Korea 2024-2025. Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan dedikasinya dalam dunia. Megawati sukses permak Jeon Da-bin jadi bintang baru Red Sparks saat laga melawan Pink Speeders. Dalam lanjutan V-League 2024-2025, Red Sparks berhasil meraih kemenangan dramatis atas pemuncak klasemen, Pink Speeders, dengan skor 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11, pada pertandingan yang digelar di Daejeon Gymnasium Chungmu, 1 Maret 2025. Kemenangan ini semakin istimewa karena diraih tanpa kehadiran bintang utama mereka, Megawati Hangestri Pertiwi, yang diistirahatkan oleh pelatih Ko Hae-jin. Absennya Megawati membuka jalan bagi pemain muda, Jeon Da-bin, untuk menunjukkan potensinya. Pemain yang baru bergabung dengan Red Sparks pada awal musim ini tampil impresif dan berperan penting dalam kemenangan timnya. Jeon Da-bin berhasil mencetak 13 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 36,11%, membuktikan dirinya layak menjadi andalan di lapangan. Performa gemilang Jeon Da-bin tidak lepas dari bimbingan Megawati Hangestri. Hubungan keduanya yang layaknya kakak adik terlihat jelas, dengan Megawati sering memberikan arahan dan tips, termasuk teknik spike yang efektif. Megawati pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas Jeon Da-bin saat latihan, dan kini hal tersebut terbukti di pertandingan resmi. Jeon Da-bin mulai mencuri perhatian saat diturunkan sebagai pengganti Pyo Sung-ju dalam pertandingan melawan GS Chalters pada 21 Desember 2024. Dalam debutnya, ia berhasil meraih gelar MVP setelah membantu Red Sparks mengalahkan GS Chalters. Kesempatan berikutnya datang saat ia menggantikan Vanja Bukilic yang cedera pada 22 Februari 2025, di mana Jeon Da-bin mencetak 9 poin dengan persentase serangan sukses 69,23%. Kepercayaan pelatih Ko Hae-jin terhadap Jeon Da-bin kembali dibayar tuntas dalam laga melawan Pink Speeders. Meskipun sempat tertinggal 2 set awal, Red Sparks menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil membalikkan keadaan. Kontribusi Jeon Da-bin, bersama pemain lainnya seperti Lee Seon-woo yang mencetak 32 poin, menjadi kunci kemenangan tersebut. Kemenangan ini tidak hanya menambah poin bagi Red Sparks tetapi juga memutus rekor 11 kemenangan beruntun Pink Speeders. Dengan hasil ini, Red Sparks mengukuhkan posisi mereka di peringkat kedua klasemen sementara V-League 2024-2025 dengan 60 poin dari 32 pertandingan, memastikan tempat di babak playoff. Perkembangan pesat Jeon Da-bin memberikan harapan baru bagi Red Sparks. Kemampuannya untuk tampil di bawah tekanan dan memberikan kontribusi signifikan menunjukkan bahwa tim memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Bagi Megawati Hangestri, melihat juniornya bersinar tentu menjadi kebanggaan tersendiri, apalagi dengan peranannya dalam membimbing Jeon Da-bin. Pelatih Ko Hae-jin patut diapresiasi atas keberaniannya memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Jeon Da-bin. Keputusan untuk merotasi pemain dan memberikan waktu istirahat bagi pemain inti seperti Megawati menunjukkan strategi jitu dalam menjaga kebugaran tim menjelang fase krusial kompetisi. Dengan performa menjanjikan dari pemain muda dan pengalaman pemain senior, Red Sparks memiliki modal kuat untuk menghadapi babak playoff.
Kehadiran pemain seperti John Dabin yang mampu tampil gemilang saat dibutuhkan menambah optimisme tim dalam meraih gelar juara musim ini. Bagi John Dabin, perjalanan karirnya di V-League baru saja dimulai. Dengan bimbingan dari pemain berpengalaman seperti Megawati dan dukungan penuh dari tim pelatih, masa depannya tampak cerah. Jika terus konsisten dan bekerja keras, bukan tidak mungkin John Dabin akan menjadi salah satu bintang besar di kancah voli Korea Selatan. Kemenangan atas Pink Speeders ini juga menjadi pesan kuat bagi tim-tim lain bahwa Red Sparks adalah lawan yang harus diperhitungkan. Kemampuan mereka untuk bangkit dari ketertinggalan dan memenangkan pertandingan tanpa beberapa pemain inti menunjukkan kekuatan mental dan kedalaman skuad yang luar biasa. Dengan sisa pertandingan yang ada, Red Sparks harus terus mempertahankan performa dan konsistensi mereka. Rotasi pemain yang efektif, strategi permainan yang tepat, dan semangat juang tinggi akan menjadi kunci sukses mereka dalam meraih gelar juara V-League 2024-2025. Bagi para penggemar, melihat perkembangan pemain muda seperti John Dabin memberikan harapan dan antusiasme tersendiri. Kisahnya menjadi bukti bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan bimbingan yang tepat, pemain muda dapat mencapai prestasi gemilang dan memberikan dampak positif bagi tim. Secara keseluruhan, kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders tanpa kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi menegaskan bahwa tim ini memiliki potensi besar untuk meraih sukses. Dengan kombinasi pengalaman dan talenta muda, Red Sparks siap menghadapi tantangan selanjutnya dan berjuang untuk meraih gelar juara musim ini.